Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rilu Pinal Pambudi Sugiarto dengan NIM 11523000140. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi creative writing khususnya materi ke-6 yaitu copywriting dan juga tagline. Nah, em, copywriting dan juga tagline ini sangat penting khususnya dalam dunia komunikasi dan juga pemasaran. Dua hal ini berperan besar dalam membentuk citra merek dan membujuk audiens untuk bertindak, baik itu membeli produk, mendaftar layanan atau mendukung sebuah ide. Jadi, teman-teman mohon simak videonya dari awal sampai akhir. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih itu copywriting dan juga tagline. Nah, copywriting ini adalah seni menulis teks persuasif untuk mempengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu. Sementara tagline adalah kalimat singkat dan kuat yang berfungsi sebagai identitas dan pengingat dari sebuah merek ataupun ide. Sederhananya nih teman-teman, sederhananya copywriting itu menyampaikan pesan, sedangkan tagline itu menegaskan sebuah identitas. Kalau copywriting itu membujuk, sedangkan tagline itu melekat di ingatan audiens. Seperti itu untuk pengertian copywriting dan juga tagline. Selanjutnya kita memasuki karakteristik copywriting. Nah, copywriting yang efektif itu punya beberapa ciri penting nih teman-teman. Yuk kita breakdown satu persatu. Selanjutnya kita memasuki karakteristik copywriting. Nah, copywriting yang efektif itu punya beberapa ciri penting nih teman-teman. Yuk kita breakdown satu persatu. Yang pertama, persuasif, bukan hanya informatif. Yang kedua, berorientasi kepada audiens, menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai dengan target. Yang ketiga, bisa bersifat emosional atau rasional, tergantung dari konteks yang dibawa. Yang keempat, ringkas dan juga jelas, karena audiens modern itu cenderung membaca cepat. Dan yang terakhir, selalu sertakan call to action atau CTA. Nah, seperti beli sekarang atau coba gratis atau mulai hari ini. Nah, ingat nih teman-teman, copywriting yang baik bukan sekedar menjelaskan produk, tetapi membangun keinginan dan menggerakkan sebuah tindakan. Selanjutnya, struktur dari copywriting. Nah, di sini aku akan membahas mengenai model AIDA. Apa sih sebenarnya model AIDA itu? Nah, salah satu rumus paling populer dalam dunia copywriting adalah AIDA nih teman-teman, yaitu attention, interest, desire, dan juga action. Nah, attention sendiri ini tuh tarik perhatian dengan headline yang kuat. Biasanya perusahaan-perusahaan atau PR atau mungkin khususnya di sini kita akan membahas copywriting itu menarik perhatian audiens itu mengenai dengan headline yang kuat. Itu tuh sangat amat diperlukan nih teman-teman. Misalnya contoh kayak Indomie seleraku. Nah, itu tuh sebuah headline yang kuat. Terus yang kedua, interest. Nah, bangun minat dengan informasi yang relevan. Biasanya orang-orang tuh misalnya kayak kita lagi bahas skincare ya, kita bangun minat audiens itu dengan informasi yang relevan mengenai skincare tersebut. Contoh, kita kasih ingredients yang mungkin orang-orang tuh lagi butuhin nih tentang skincare tersebut. Misalnya ini tuh bisa memutihkan, itu bisa anti aging dan segala macam. Jadi kita membangun minat dari audiens dengan informasi-informasi yang relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu desire, yaitu tumbuhkan keinginan melalui manfaat atau sentuhan emosi. Nah, kalau ini itu contohnya kita kasih proximity atau pendekatan yang lebih ke emosional gitu, atau kita kasih mereka itu sebuah manfaat yang kita butuhin, mereka butuhkan secara emosional seperti itu. Terus yang terakhir yaitu action, itu tutup dengan ajakan bertindak yang jelas dan konkret. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya di awal mengenai beli sekarang atau coba hari ini, mulai hari ini dan segala macam. Nah, model ini tuh membantu penulis menyusun pesan yang logis, menarik dan mudah diikuti oleh audiens. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai karakteristik ya teman-teman di bagian 2 dan juga struktur di bagian 3 nih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari copywriting. Nah, kita breakdown nih, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis dari copywriting itu sendiri.
Nah, copywriting itu bisa digunakan dalam banyak konteks, bukan cuma iklan komersial. Biasanya, teman-teman pasti memahami bahwa copywriting itu paling berputarnya untuk iklan komersial atau pemasaran aja. Tapi sebenarnya tuh bukan cuma itu tuh, teman-teman. Kayak kita bisa digunakan tuh dalam banyak konteks. Nah, beberapa jenis yang umum itu antara lain ya, seperti yang aku bilang tadi ya, kita bahas yang pertama yaitu iklan komersial. Nah, untuk iklan komersial ini sendiri itu ada di TV, terus atau mungkin ada di radio, di media sosial atau bahkan billboard nih teman-teman. Itu fungsi dari copywriting tersendiri dan yang paling umum untuk di iklan komersial. Terus selanjutnya ada juga copywriting digital. Nah, contohnya ini tuh seperti kayak caption Instagram, email marketing dan juga landing page. Jadi penggunaannya khususnya itu dalam konteks media sosial. Terus selanjutnya ada copywriting sosial atau edukatif. Nah, misalnya kampanye kesadaran isu sosial gitu atau mungkin kesehatan atau lingkungan. Copywriting itu bisa digunakan di sini teman-teman. Terus selain itu juga copywriting itu bisa digunakan dalam konteks politik, copywriting politik. Nah, seperti slogan atau pesan kampanye citra. Jadi, copywriting itu bukan hanya soal menjual barang, tapi juga menyampaikan pesan sosial dan membentuk sebuah opini publik. Seperti itu.